Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Perkenalkan, saya Pendeta Marcel Polimon, Pendeta Jemaat GPIB Jemaat Hosiana Berau, Bajem, Sungai Segah. Pada kesempatan ini Bapak Ibu Saudara, kami melakukan penggalangan dana untuk renovasi gedung gereja yang ada di sektor Galilea tepian Buah, karena kondisi dari gedung gereja yang sudah miring dan sangat rawan untuk digunakan dalam peribadahan. Untuk itu kami memohon bantuan dana dan juga dukungan doa dari Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, sehingga proses renovasi gedung gereja ini dapat berjalan dengan baik dan terselesaikan tepat pada waktunya. Bagi Bapak Ibu Saudara yang berkenan untuk menjadi berkat dalam proses renovasi gedung gereja yang ada di sektor Galilea tepian Buah ini, dapat memberikan bantuannya melalui nomor rekening yang ada di bawah ini. Terima kasih atas bantuan dan juga dukungan dari Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Tuhan Sang Sumber Berkat memberkati kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam sahabat GPIB dimanapun berada. Kembali kita ada di Renungan Malam Night Call GPIB edisi Rabu 4 Mei 2022 bersama dengan saya Pendeta Handri Yonatan. Saya adalah Pendeta Pelayanan Umum di Fakultas Teologi UKSW Salatiga. Sebelum kita membaca Alkitab kita, mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami imani di dalam firman yang hidup Yesus Kristus, malam hari ini setelah sekian banyak hal yang kami lakukan, kami mau menyerahkan diri kami. Biarlah kami boleh diteguhkan dengan firman Tuhan. Karena itu ya Tuhan, biarlah Roh-Mu yang kudus menguatkan kami, memampukan kami untuk membaca, mendengarkan, untuk mengerti firman Tuhan ini. Terlebih, firman-Mu boleh jadi pedoman bagi hidup kami hari lepas hari. Ini kami anak-anak-Mu ya Tuhan, telah siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Kita akan membaca kitab Rut pasal 2 ayat 11 sampai 17. Sesuai dengan sabda bina umat, kitab Rut pasal 2 ayat 11 sampai 17. Saya akan membacakan untuk kita sekalian. Boas menjawab, telah dikabarkan orang kepadaku dengan lengkap segala sesuatu yang engkau lakukan kepada mertuamu sesudah suamimu mati. Dan bagaimana engkau meninggalkan ibu bapamu dan tanah kelahiranmu, serta pergi kepada suatu bangsa yang dahulu tidak engkau kenal. Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu, dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan Allah Israel, yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung. Kemudian berkatalah Rut, memang aku mendapat belas kasihan daripadamu ya Tuanku, sebab Tuhan telah menghiburkan aku dan telah memenangkan hati hambamu ini, walaupun aku tidak sama seperti salah seorang hamba-hambamu perempuan. Ketika sudah waktu makan, berkatalah Boas kepadanya, datanglah kemari, makanlah roti ini dan celupkanlah suapmu ke dalam cuka ini. Lalu duduklah ia di sisi penyabit-penyabit itu, dan Boas menunjukkan berti gandum kepadanya. Makanlah Rut sampai kenyang, bahkan ada sisanya. Setelah ia bangun untuk memungut pula, maka Boas memerintahkan kepada pengerja-pengerjanya. Dari antara berkas-berkas itu pun ia boleh memungut. Janganlah ia diganggu, bahkan haruslah kamu dengan sengaja menarik sedikit-sedikit dari onggokan jelai itu untuk dia dan meninggalkannya, supaya dipungutnya, dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Maka ia memungut di ladang sampai petang, lalu ia mengirik yang dipungutnya itu, dan ada kira-kira seeva jelai banyaknya. Demikian pembacaan Alkitab kita, terpujilah Kristus, haleluya. Sahabat GPIB dimanapun kita berada, bekerja adalah bagian penting di dalam kehidupan manusia. Bahkan bagi sebagian orang, pekerjaan itu bukan sekedar mencari nafkah saja,
tetapi juga ada pembuktian diri di sana, ada perwujudan mimpi, ada perwujudan status dan juga gengsi pribadi. Kita bisa melihat bukti bahwa pekerjaan adalah sesuatu yang penting dengan melihat indeks kebahagiaan yang baru saja dirilis oleh Badan Pusat Statistik Indonesia akhir 2021 yang lalu. Di sana kita bisa melihat bagaimana tingkat pekerjaan seseorang itu berpengaruh kepada kebahagiaan. Jadi pekerjaan yang baik, pekerjaan yang mapan, itu tingkat kebahagiaannya lebih tinggi daripada orang-orang, daripada daerah yang tingkat pekerjaannya lebih rendah atau bahkan pengangguran. Ya. Jadi pekerjaan berpengaruh pada kebahagiaan seseorang. Demikian rilis Badan Pusat Statistik. Sahabat GPIB, kita tahu bahwa manusia sejak awal ada di dunia ini adalah untuk bekerja. Kita lihat kesaksian kitab Kejadian, di sana dituliskan bahwa Tuhan menempatkan manusia di Taman Eden untuk mengusahakan, untuk mengelola taman tersebut. Tuhan ketika memberikan hukum kepada orang Israel juga dengan jelas mengatakan di sana bahwa 6 hari lamanya engkau bekerja. Artinya manusia memang ada untuk bekerja. Jadi bekerja itu bukanlah sebuah beban. Malam ini kita mau belajar dari kitab Rut, sebuah kitab yang latar belakangnya itu menggambarkan penderitaan orang Israel. Israel berada di dalam periode yang kelam, ketika ada kelaparan di sana, ketika ada banyak orang yang berpaling dari Tuhan, kemudian menyembah dewa Kanaan. Kita boleh belajar dari sosok Rut, tokoh utama dalam kitab ini. Rut digambarkan sebagai sosok perempuan yang tangguh, yang setia. Kita bisa melihat ia bertanggung jawab kepada Naomi mertuanya. Meskipun anak Naomi, suami Rut, sudah wafat lebih dulu. Rut rela bekerja, melakukan pekerjaan apa saja demi menghidupi diri sendiri dan mertuanya. Makanya kita baca Rut pergi ke ladang Boas, memungut jela yang terjatuh dari para pekerja. Statusnya Rut itu lebih rendah daripada pekerja-pekerja Boas. Pekerja Boas punya status yang jelas, tetapi Rut bukan siapa-siapa di dalam pekerjaan itu. Tapi kita bisa lihat keinginan dan kerelaan hati Rut untuk bekerja membuat ia tidak berpikir lagi soal status, membuat Rut tidak berpikir lagi soal gengsi. Di tengah gelombang pergumulan, Rut kehilangan suami, kehilangan keluarga, dia ada di tengah-tengah situasi kelaparan. Rut tetap menunjukkan kesetiaannya kepada Allah Israel. Rut mau tetap bekerja sebagai bentuk tanggung jawab kepada keluarga. Kita bisa melihat Rut, kita bisa belajar dari Rut yang bersyukur sebagai bentuk kesetiaan dia kepada Allah. Kita bisa belajar Rut yang setia kepada pekerjaannya. Bahkan di ayat 17 kita bisa melihat di tengah bantuan yang diberikan Boas, Rut tetap bekerja dengan keras. Ayat 17, di sana dikatakan, maka ia memungut di ladang sampai petang, lalu ia mengirit yang dipungutnya itu, dan ada kira-kira seefah jelai banyaknya. Boas memberikan bantuan secara diam-diam, tetapi itu tidak membuat Rut terlena. Ia tetap bekerja dengan keras sampai sore untuk mendapatkan hasil yang baik. Selain Rut, malam ini juga kita bisa meneladani sosok Boas. Kita bisa melihat Boas juga yang sangat setia di dalam pekerjaannya, sangat setia pada pekerjaannya. Ketika orang Israel yang lain menghadapi bencana kelaparan, pergi meninggalkan Israel untuk mencari pekerjaan di negeri yang lain, Boas tetap tinggal di sana dan bekerja. Kita lihat Allah berkenan kepada Boas. Boas berhasil dengan pekerjaan yang ia menjadi kaya raya. Kita bisa melihat Boas yang rendah hati juga. Ketika datang ke tempat pekerja-pekerjanya, ia menegur, mendoakan para pekerjanya. Ia bisa melihat bagaimana seorang seperti Rut itu punya ketekunan, punya kesetiaan, mau bekerja keras, sehingga ia memberikan penghargaan kepada Rut. Ini adalah teladan yang diberikan Boas yang bisa kita renungkan malam hari ini. Sahabat GPIB dimanapun berada, kita tahu bahwa
di dalam kehidupan umumnya orang bekerja selama 8 jam sehari. Artinya, sepertiga waktu hidup kita dihabiskan untuk bekerja. Tidak hanya bekerja di kantor, tapi juga bekerja di jalan, bekerja di lapangan, bahkan juga bekerja sebagai ibu rumah tangga di tengah-tengah keluarga. Ini artinya pekerjaan adalah sesuatu yang penting di dalam kehidupan kita. Hidup memang bukan untuk bekerja, tetapi kita perlu bekerja demi melangsungkan kehidupan ini. Seperti disampaikan di awal tadi bahwa pekerjaan bukan hanya soal materi yang didapatkan ketika kita bekerja. Tetapi lebih dari itu, pekerjaan menunjukkan identitas kita, pekerjaan menunjukkan cita-cita kita, pekerjaan menunjukkan harapan kita. Bahkan juga pekerjaan identik dengan kebahagiaan yang kita mau raih. Apapun pekerjaan kita, tentunya ada banyak tantangan di dalamnya. Kita bisa saja menerima ketidakadilan, kita bisa saja dihambat, pekerjaan kita tidak dianggap meskipun kita sudah bekerja dengan sungguh-sungguh, meskipun kita bekerja dengan keras. Sebaliknya juga, sebagai pekerja, kita juga perlu merenungkan di dalam diri kita, apakah kita sebagai pekerja, apakah kita sebagai atasan, apakah kita sebagai pemilik usaha, kita sudah berbuat adil di tengah-tengah pekerjaan kita? Apakah kita berbuat adil bagi pekerja-pekerja yang lain, bagi rekan-rekan sekerja kita? Apakah kita menghambat pekerjaan orang lain? Apakah kita menghargai pekerjaan orang lain? Kita boleh belajar hari ini dari Ruth dan Boaz. Ya, kita mau belajar setia di dalam pekerjaan, apapun pekerjaan yang kita lakukan. Kita mau belajar bersyukur atas apapun yang kita kerjakan. Jadikan pekerjaan kita sebagai ungkapan syukur atas kehidupan yang sudah Tuhan berikan ini. Tuhan memberkati orang-orang yang bekerja keras. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersukacita Tuhan di dalam iman percaya kami, ketika kami boleh menyelesaikan hari ini, sampai malam ini, di tengah segala pekerjaan yang sudah kami lakukan, di tengah segala kegiatan yang boleh kami lalui, ya Bapak. Berkenan Tuhan, boleh jadi atas kami. Ajarkan kami untuk senantiasa bersyukur atas kehidupan kami. Ajarkan kami untuk senantiasa setia dengan pekerjaan yang kami lakukan, ya Bapak. Sehingga pekerjaan yang kami lakukan boleh menjadi ungkapan syukur atas kehidupan yang sudah Tuhan beri bagi masing-masing kami. Kami berdoa untuk semua pekerjaan kami yang kami lakukan, untuk usaha bisnis kami yang kami lakukan, untuk keluarga kami yang bekerja, suami, istri, orang tua, anak-anak kami di dalam pekerjaan mereka, mereka yang sudah bekerja, mereka yang masih mencari pekerjaan, mereka yang bergumul dalam pekerjaan mereka. Biarlah Tuhan yang jamah, biarlah Tuhan yang kuatkan, biarlah Tuhan yang mampukan mereka untuk tetap teguh, tetap setia, dan senantiasa juga bersyukur. Terima kasih Bapa. Kami berdoa di malam hari ini buat gerejamu dimanapun berada, secara khusus GPIB di dalam pelayanan persekutuan dan kesaksiannya. Berkati para pelayan, berkati presbiter, juga jemaat, unit-unit misioner yang ada dalamnya. Biarlah kami boleh menjadikan pelayanan persekutuan dan kesaksian ini sebagai juga pekerjaan dan ungkapan syukur kepada Bapa di surga. Kami berdoa juga untuk semua kami yang ada di dalam pergumulan. Biarlah kami juga tetap setia, kami tetap bersyukur karena pergumulan ini. Sama seperti ketika kami bersyukur atas sukacita kehidupan yang kami boleh dapatkan. Terima kasih ya Tuhan, kami mendoakan bangsa dan negara kami, kota kami, tempat tinggal kami, lingkungan masyarakat kami. Kami mengucap syukur Tuhan boleh menyertai kami, saudara-saudara kami yang boleh baru saja merayakan Idul Fitri di 2 hari kemarin. Tuhan, di hari-hari yang selanjutnya ini, mari ya Bapa, Engkau berkati kami semua di dalam sisa libur cuti bersama ini. Biarlah kami boleh menjaga diri kami, menjaga sesama kami, menjaga lingkungan tempat tinggal kami. Kami boleh bersama-sama tetap hidup di dalam damai sejahtera yang berasal dari Tuhan saja. Terima kasih ya Allah.
Kiranya istirahat kami malam ini boleh menjadi sumber pemulihan tubuh kami, jasmani kami, terlebih iman, pengharapan, dan kasih kami kepada Tuhan, sehingga kami boleh bangun besok dengan kuat dan iman percaya, pengharapan kasih yang baru dari Engkau kepada kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Ini doa kami ya Bapa, kami naikkan hanya di dalam nama Yesus Kristus, pemilik kehidupan kami, pemilik pekerjaan kami. Amin. Demikian sahabat GPIB dimanapun berada, selamat beristirahat, selamat malam, Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Perkenalkan, saya Pendeta Marcel Polimon, Pendeta Jemaat GPIB Jemaat Hosiana Berau, Bajem, Sungai Segah. Pada kesempatan ini Bapak Ibu Saudara, kami melakukan penggalangan dana untuk renovasi gedung gereja yang ada di sektor Galilea Tepian Buah, karena kondisi dari gedung gereja yang sudah miring dan sangat rawan untuk digunakan dalam peribadahan. Untuk itu kami memohon bantuan dana dan juga dukungan doa dari Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, sehingga proses renovasi gedung gereja ini dapat berjalan dengan baik dan terselesaikan tepat pada waktunya. Bagi Bapak Ibu Saudara yang berkenan untuk menjadi berkat dalam proses renovasi gedung gereja yang ada di sektor Galilea Tepian Buah ini, dapat memberikan bantuannya melalui nomor rekening yang ada di bawah ini. Terima kasih atas bantuan dan juga dukungan dari Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Tuhan Sang Sumber Berkat memberkati kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.